Selamat datang di Lotus Podcast Program Pascasarjana Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar. Lapisan itu harapannya. Biar terbebas dari lapisan tubuh, tidak teringat lagi pada tubuhnya, segera tubuhnya diaben, dibakar sehingga hilanglah lapisan panca mahabhuta material. Masih tersisa lapisan energi. Energi simboliknya bisa cahaya. Cahaya diwujudkan menjadi bunga-bunga, bunga-bunga menjadi sekah, dibakarlah sekahnya. Itu proses kita membebaskan diri dari belenggu-belenggu pancamaya kosa itu. Nah, kemudian roh-roh yang dulu rajin belajar, kebijaksanaannya bagus, wijanana maya kosanya bagus, itu mungkin akan menjadi roh leluhur yang bisa membimbing kita dari alam sana. Tapi di dalam roh leluhur yang terbungkus oleh pancamaya kosa, catur maya kosa sisanya itu masih memiliki sifat-sifat dari karma wasana yang dia bawa. Tapi di dalam lapisan yang lebih dalam sekali, di intinya sekali, dia tetap ada sebagai Atman. Dan kita tahu Atman dengan Tuhan itu satu. Sehingga roh leluhur itu bagaimana? Roh leluhur itu ya Tuhan juga, yaitu percikan yang berupa Atman. Namun masih terbungkus oleh lapisan-lapisan lain. Kebayang maksudnya? Iya. Nah, sehingga orang Bali yang susah membayangkan Tuhan, bagaimana membayangkan sesuatu yang tidak pernah kita lihat? Benar sekali, Pak. Yang paling gampang adalah membayangkan Tuhan yang pernah turun ke dunia sebagai orang tua kita, sebagai kakek nenek kita yang sudah disucikan. Makanya yang paling nyata itu adalah orang tua kita sebagai para dewa. Pitri Dewa Bawa, Mitri Dewa Bawa, betul nggak? Benar. Ayah dan ibu di rumah adalah manifestasi dari dewa itu sendiri yang bisa kita sentuh, bisa kita lihat, bisa kita ajak ngobrol. Ya, tapi ada yang bertanya, tapi orang tua saya sifat-sifatnya tidak seperti dewa. Nah, itu urusan mereka. Tapi yang kita perlu akan apa? Kita pun akan jadi orang tua. Maka daripada kita berdalih bahwa orang tua saya ternyata tidak bersifat dewa, sebaiknya kita yang bersifat dewa bagi anak-anak kita. Kalaupun orang tua kita belum bisa, nggak apa-apa. Jadi Fitri Dewa Bawa, Mitri Dewa Bawa sedang mengingatkan kita untuk apa? Jadilah dewa bagi anak-anakmu. Artinya bagaimana? Jadilah manusia yang bersifat dewasa. Dewasa. Kira-kira seperti itu. Semakin Panjang, ya? panas ini Pak Dr. Wesantik Mustika terkait dengan keberadaan kehidupan kita, Tuhan itu sendiri, leluhur, roh-roh leluhur seperti ini. Saya kaitkan di sini Bapak dengan kehidupan setelah kematian. Betul. Nah, ini ada kaitannya dengan leluhur kita seperti ini. Kita harus mengikhlaskan seperti itu orang yang sudah pergi, orang yang sudah meninggal seperti itu. Sedangkan tadi juga Bapak mengatakan bahwa ada roh leluhur kita yang di linggihan ring rong 3 seperti ini ke rong telu, dan kita bisa mempersonifikasikan mereka sebagai bagian daripada Tuhan itu sendiri. Betul. Lalu sekarang pertanyaan saya, bagaimana lalu kita bisa mengikhlaskan orang yang sudah meninggal, sedangkan kita kadang-kadang juga ingin berkomunikasi, ingin mengingat ibu kita seperti itu. Apakah itu menjadi bagian proses daripada untuk mengikhlaskan, Pak Dokter? Yang ketemu banyak orang-orang yang mengalami kesedihan oleh kematian. Apakah itu sesuatu yang aneh? Enggak, sesuatu yang biasa. Karena di level kesadaran tertentu kita memang bersedih oleh kehilangan itu. Tetapi kemudian apa yang diajarkan oleh kesedihan atas kehilangan itu? Kita diajarkan untuk menghargai apa yang belum hilang. Menghargai apa yang belum hilang. Banyak orang menangis kepada apa yang sudah hilang, tetapi lupa menghargai apa yang masih ada bersamanya. Gitu. Ya, dia sedih ibunya meninggal, tapi sama bapaknya masih marah-marah. Nanti kapan bapaknya menghilang, baru nangis lagi. Banyak orang menangisi keluarga yang sudah pergi, tapi punya pasangan hidup dimarah-marahin terus-menerus. Punya anak dimarah-marahin. Kita sedang diajarkan oleh kehidupan ini untuk apa? Menghargai apa yang masih bersama kita daripada hanya menangisi apa yang hilang. Dan kenapa kita dilarang untuk menangis? Walaupun tetap boleh, tapi agama mengajarkan begini. Yan hane wong lampus hayu po kita tinetelin toyan panon.
Yang kalau ada orang meninggal, janganlah engkau menangisinya. Berlebihan maksudnya. Tentu kita boleh sedih, tapi berlebihan tidak bagus. Kenapa berlebihan tidak bagus? Begini ceritanya. Ketika sang ruh itu meninggalkan tubuh manusia. Pada masa-masa tertentu dia masih berada di kehidupan kita. Di kehidupan kita terjebak dalam dilema. Dilema apa? Dia pun ragu meninggalkan kehidupan ini karena kalau melihat keluarga yang ditinggalkan penuh kesedihan. Nah, kenapa menangis, ini menangis, itu guling-guling dan sebagainya. Sang ruh yang harusnya menikmati perjalanan ke alamnya, pulang ke alamnya sendiri. Kalau bahasa kita di Bali, mulih ke tanah wayah, pulang kampung, ke asalnya, begitu. Tapi ketika orang yang ditinggal itu, keluarga ditinggalkan penuh kesakitan, kesedihan, duka lara dan sebagainya, sang ruh akhirnya berdiam, dilema dia. Dilema, apakah saya lanjutkan kepergian saya ke alam cahaya? Cahaya itu suar itu pergi ke alam cahaya, swarga. Ataukah saya berdiam di alam manusia ini? Manusia artinya nara. Nara ika, narayana, narasumber, narapidana. Atau saya berdiam di alam manusia ini, manusia itu. Nara ika atau nareka. Kalau saya berdiam di alam manusia itu, maka saya akan tersiksa di alam nareka atau neraka, di alam manusia ini. Kenapa? Nggak punya tubuh di alam manusia ini. Mau ngomong nggak ada yang dengerin. Seliwar-seliwar nggak ada yang lihat, kan tersiksa kita. Ya, mau marahin yang bunuh kita nggak bisa, kan tersiksa. Itulah disebut siksaan alam neraka bagi ruh yang tidak lagi punya tubuh. Tapi ketika dia ikhlas melanjutkan perjalanan ke alam cahaya, alam suar, dia pergi ke alam suarga. Nah, ketika dia terjebak dalam dilema inilah yang sering digambarkan sebagai berjalan di titi ugal agil. Titi ugal agil. Jadi titi yang gampang membuat kita jatuh. Ya. Nah, itu ceritanya. Sehingga supaya kita ikhlas, supaya dia ikhlas, dia akan harus melihat dulu keikhlasan kita. Makanya di Bali ada upacara melepaskan kepergian. Ada upacara mape pegat. Kan ada. Ya, Begitu meninggal, keluarga mape pegat. Setelah mape pegat, teriak semua, wih, kayak dada-dada gitu. Iya. Nah, kalau sang ruh melihat keluarganya sudah dada-dada gitu, apa yang dilakukan? Oh, mereka sudah ikhlas. Kalau begitu saya pulang. Nah, kemudian kalau ada hal-hal yang masih melekati, mengikat sang ruh dengan keterikatan karma dan sebagainya yang disimbolkan dengan ante. Kalau orang mati kan pakai rantai, ante. Itu dipotong dengan apa? Tiuk pangentas. Supaya pegat angan-angannya tuntas. Pangentas, pegat angan-angan tuntas gitu. Sehingga putuslah tali cintanya, tali kemelekatannya kepada kehidupan duniawi. Luar biasa ya. Kalau itu belum selesai, dipercikan lagi dengan tirte pangentas. Sehingga bebaskan dirimu dari kemelekatan terhadap duniawi ini. Pulanglah ke alam. Itu pesannya Sulingih kepada para Atman. Luar biasa ya. Sekali, Pak. Ya. Nah, jika seperti ini nih Pak, tadi Bapak juga mengatakan bahwa kalau di dunia ini ibaratnya neraka itu sendiri, pulang ke tanah wayah itu surga seperti ini. Lalu sebenarnya apa yang terjadi setelah kematian Bapak? Apakah sebahagia itu kita sebagai roh seperti itu yang nantinya akan pulang ke tanah wayah Bapak? Pernah nggak kena macet di jalan, capek di kantor, pulang itu seperti surga? Pernah nggak? Pernah. Nah, gitu kan? Ketemu orang-orang yang dicintai di rumah, betul kan? Betul sekali. Seperti itu rasanya. Kalau mau pulang. Iya. Pernah nggak merasa lebih nyaman di kantor daripada di rumah? Jarang ya, kecuali di rumah bertengkar ya. Makanya rumah itu adalah surga. Kenapa? Karena di rumah itu ada wanita, ada ibu yang suka jalan-jalan, nyapu, bersih-bersih, merawat keluarga. Di mana ada ibu, di sana ada surga. Karena surga berada di bawah telapak kaki ibu. Makanya wanita adalah ibu malaikat. Karena di atas kaki wanita itu ada malaikat.
hanya di bawah telapak seorang malaikat lah surga itu berada. Betul nggak? Betul. Nah, makanya jangan sampai wanita menjadi luh-luh, tapi menjadi luh-luih. Itu pesan-pesan tetua dulu bagus sekali. Iya. Kenapa? Di mana wanita dihargai sebagai putri dan seorang ibu, rumah itu bagaikan surga. Di mana wanita tidak dihargai, rumah itu menjadi neraka. Percaya sama saya, bukan karena sama saya yang ngomong, karena itu omongan kitab suci dan sudah saya amati dalam pengamatan walaupun tidak penelitian tertulis tapi mengamati tempat di mana wanita dihormati, rumah itu bagaikan surga. Seperti itu Dayu ya. Luar biasa. Nah, sambil nitip pesan Dayu biar jadi malaikat di tanah surga di rumah. Wah. Terima kasih doanya ini Pak Dokter. Berbicara mengenai kehidupan setelah kematian nih Bapak. Jika seseorang yang sudah koma, ini berbicara saya. Koma. Ya, koma. Tadi Bapak mengatakan bahwa sebegitu bahagianya ya roh kita melepaskan diri ke rumah atau karang wayahnya, jantan Pak. Jika kita melihat orang yang koma, 50-50 kehidupannya ini. Antara dia akan sadar lagi atau meninggal. Ini Bapak yang lebih paham seperti ini. Yeah. Tetapi di sana ada alat bantu. Biasanya kan ada, saya pernah melihat kasus ini Pak. Ada alat bantu yang jika dicabut alatnya, dia akan meninggal. Tetapi kalau masih dipasang, dia dalam keadaan hidup namun tidak bisa berbicara seperti itu. Kemungkinan hidupnya pun dikatakan bahwa sangat kecil itu. Nah, tadi juga saya kaitkan dengan adanya roh, jiwa yang ada di dalam tubuh kita. Sebenarnya pada saat posisi seperti itu, kita itu hidup dengan alat atau jiwa atau atma kita, Pak, bagaimana itu? Sedangkan kita sudah diajarkan dari kecil bahwa yang menjiwai tubuh kita itu adalah atma itu sendiri. Iya. Sedangkan pada saat seperti itu, alatnya ibaratnya luar biasa fungsinya seperti ini, Pak. Bagaimana nih, Kak? Bagus pertanyaannya, luar biasa nih. Karena hidup itu kan ada dua. Tubuh yang hidup dan sang hidup yang di dalamnya. Bayangkan ini kita punya mobil kan. Ada mobil yang hidup dan ada orang yang hidup yang memakai mobil itu. Tidak bisa sopirnya hidup, mobilnya mati, nggak bisa jalan. Betul nggak? Betul. Nggak bisa juga mobilnya hidup, sopirnya mati, kan nggak bisa. Harus dua-duanya. Makanya orang yang hidup itu adalah apa? Tubuhnya hidup, sang hidupnya ada di dalamnya. Bayang. Tapi ada juga ya, akinya ini habis. Akinya habis. Mobilnya bisa hidup gara-gara apa? Walaupun dia di luar, mobilnya bisa jalan, bisa begini karena lagi diderek. Lagi diderek, ditarik, itu kan mobilnya seakan-akan hidup. Ya. Tapi dibantu hidupnya. Sopirnya ada di luar. Sopirnya ada di luar mengamati mobilnya diderek. Nah, ini hal yang sama terjadi pada orang koma. Tubuhnya masih hidup. Seakan-akan masih hidup. Karena apa? Karena dia dibantu oleh alat-alat. Napasnya dibantu, denyut jantungnya dibantu. Itu baru terjadi kematian secara klinis. Belum terjadi kematian secara seluler. Di Bali juga ada dalam Waraspati Tatu kan ada. Waraspati Tatu kalau tidak salah. Ada beberapa jenis kematian. Ada kematian di mana sang ruh sudah meninggalkan tubuhnya. Benar-benar meninggalkan tubuhnya. Kalau sang ruh sudah meninggalkan tubuhnya, tubuh yang hidup pun bisa mati. Tetapi belum tentu mati seluler. Makanya contoh begini. Ada orang mau mati, sudah mati ini. Belum dia mengalami kematian seluler, organ-organnya masih bisa dipakai. Ini contoh orang mendonorkan organnya. Organ jantungnya masih bagus diambil, organ ginjal masih bagus diambil, lever masih bagus diambil, walaupun yang punya tubuh itu sudah mati. Karena belum ada kematian secara seluler namanya. Baru klinis dia mati. Klinis, ya. Nah, orang-orang koma itu sering mengalami kematian secara klinis. Ya, selulernya belum. Sehingga disupport terus. Nanti kapan supportnya tuh hilang, ya sudah selnya mati juga. Kalau sel mati, jaringan mati, organ mati. Ya, seperti itu. Nah, jadi orang-orang yang koma itu masih terkonek dengan tubuhnya. Seperti orang yang mobilnya masih dihidupin, masih dicoba-coba hidup sama bengkelnya, dan dia di luar kan pernah nggak perbaiki motornya dihidupin, tapi yang pakai nggak di sana, nunggu di luar, motornya lagi di starter, dicoba-coba greng gitu misalnya, dikasih bensin, dikasih ini, atau akinya kurang, energinya dikasih,
Yang dia nonton di luar gitu. Pak sudah selesai Pak, bagus pakai dah. Ya pakai lagi. Nah banyak kan ada orang yang serangan jantung gedebuk mati. Mati bagi kita. Si roh keluar dulu. Nanti dokternya atau bengkel manusianya datang diperbaiki, dipompa dan seterusnya, hidup lagi. Oke, aku masuk lagi. Nah, pakai lagi mobilnya gitu. Kebayang maksudnya? Iya. Sesederhana itu. Contoh yang Pak Dokter berikan juga sangat ringan, jadi Gampang. bisa masuk, bisa diterima oleh akal sehat kita seperti ini, Pak. Jadi kalau berbicara mengenai hal tersebut, Pak, saya kaitkan dengan orang yang mati suri itu bagaimana lalu, Pak? Sama. Ya. Orang yang mati suri, memang dari segi kedokteran itu tidak akan disebut hidup, karena nggak dianggap mati kan? Ya. Karena apa? Yang bisa diperiksa itu hanya klinis. Dicek pupil matanya. Kalau pupil matanya sudah melebar, tidak lagi mengecil dengan cahaya, berarti batang otaknya sudah mati. Dianggap sudah mati secara klinis. Bagaimana selulernya, apakah sudah mati? Kita nggak tahu. Karena kita tidak bisa memeriksa sel-selnya semua masih hidup apa belum. Ada sekitar 40 triliun sel, kan kita nggak bisa cek sel-selnya semua. Sehingga klinisnya kita periksa. Klinis itu kita periksa organ-organ utamanya. Jantungnya masih berdenyut tak? Tidak. Otaknya masih bertahan nggak? Enggak. Soalnya kalau otak sudah lumpuh, berarti seluruh organ akan lumpuh. Sehingga diperiksa jantungnya tidak ada denyut jantung. Diperiksa ininya tidak ada gerakan. Listrik jantungnya juga flat gitu. Kemudian otaknya diperiksa juga nggak ada gelombang. Mati, dia nggak mati. Dikirim ke kamar mayat. Tahu-taunya apa yang terjadi? Ada lu kasus itu. Tiba-tiba nggak tahu bagaimana ceritanya. Ya. Mungkin ada sesuatu yang lain ya. Kecerdasan lain di dalam sel itu kemudian menghidupkan dirinya sendiri. Pernah enggak laptop itu kelihatannya mati? Kelihatannya mati, hitam, gelap. Ya. Tahu-taunya dia hanya hibernasi di dalam. Kita nggak tahu, hibernasi dia. Ya. Kipasnya nggak hidup. Ya. Layarnya mati kelihatannya. Gitu. Nggak ada kebit-kebit, nggak ada. Oh, laptopnya lagi mati. Begitu dibuka, langsung hidup terus. Oh, ternyata hibernasi. Tadi diselipin. Kan ada laptop begitu diselipin. Ya, ada sleep. Tubuh yang mati suri seperti itu. Ya, cuman memang tidak, angkanya sangat-sangat kecil. Rata-rata ya mati saja. Sedikit sekali orang-orang memang gitu. Pada saat seperti itu, kemana itu? Kemana sang roh ya? Iya, ya sama. Mungkin dia perginya tidak lagi di bengkel kan? Tidak dekat-dekat bengkelnya. Pak, ini sepertinya sepertinya laptop Bapak ini harus ditaruh dulu di sini, Bapak boleh pulang. Nah, pergilah jauh dari tempatnya gitu. Tiba-tiba ditelepon, Pak, ternyata setelah saya perbaiki hidup lagi. Nggak tahu, yang ahlinya benar-benar ahli di dalam. Nah, kan ada ahli di luar, ahli di dalam. Ahli yang di dalam diri kita itu kita nggak bisa ngomong. Contoh. Ahli di luar. Ahli di luar itu apa? Dokter menyatukan sel sperma dan sel telur. Tapi sel sperma dan sel telur sudah disatukan, belum tentu menjadi bayi. Karena ahli di dalam nggak mau. Siapa ahli di dalam itu? Kecerdasan yang berdiam di dalam sel telur dan sel sperma. Ya, padahal tugasnya sama. Sel sperma masuk ke sel telur, nanti mereka menyatu, membelah jadi benih, jadi janin. Itu keahlian mereka. Tapi kemudian keahlian mereka adalah membelah dan seterusnya menjadi bayi. Nah, ketika mereka susah menyatu, dibantu sama ahli dari luar. Para dokter ahli untuk menyatukan yang disebut dengan bayi tabung itu. Jadi dilakukanlah fertilisasi buatan. Dimasukkan sel spermanya langsung ke sel telur. Sudah membelah, dia sudah jadi benih. Tapi ditaruh sama dokternya 4, tak satu pun bisa berkembang menjadi bayi. Ada yang demikian. Kenapa demikian? Padahal sudah disatukan. Karena ahli di dalam itu yang bernama kecerdasan semesta tak terbatas yang berdiam di dalam setiap atom DNA itu yang nggak mau melanjutkannya. Nah gimana coba? Makanya di ujung terakhir dokter hanya bisa melakukan apa keahliannya yang terbaik. Selebihnya nature do the rest. Alam kecerdasannya akan melanjutkan sisanya. Kalau sudah gagal nggak bisa. Terah dia. Tapi ada yang ada yang hamil, sudah digugurkan dengan berbagai cara, hidup. Benar. Karena kecerdasan di dalamnya nggak mau. Jangan, saya ingin hidup. Apa mau dikata gitu. Ya seperti itu dah ya.
Serem ya kemana-mana ya. Semakin Asik ya. memanas ini pembicaraan Memanas. kita, Pak Dokter. Ya. Nah, di Bali ini Pak Dokter, kita ada tradisi nunasang gitu. Nunas baos. Oh, nunas baos. Oke. Ngewacakang. Ya. Iya, ngewacakang. Atau kalau bahasa lainnya ada yang bilang nunang, ada nunasang, nunas baos, ngewacakang seperti ini ngeluanang orang suci. Kadang-kadang ke orang yang ahli ya Pak. Ya. Kesedaan seperti ini. Ya. Pak Wayan, mungkin kalau tadi berbicara mengenai masalah koma tadi, saya masih tertarik ini tentang pembicaraan roh dan juga permasalahan kehidupan kita yang tadi ini. Kalau misalnya orang koma kadang-kadang ada yang mengambil jalan sekali seperti ini bahasanya. Biasanya dia nunasang ke orang pintar seperti ini atau sedang ya, menanyakan bahwa niki rohnya diaturang sampun ke pura dalam seperti ini bahasanya. Apakah sebenarnya memang ada seperti itu Pak? Jadi ada bentuk transaksional ya, disuruh nebus seperti ini ke pura dalam. Saya pernah mendengar cerita seperti ini Pak. Jadi ketika dia koma, keluarganya dikatakan oleh sedahan tersebut bahwa roh ini sampun diaturang di pura dalam, segera untuk ditebus seperti itu. Apa ini bentuk transaksional antara manusia, jiwa dan Tuhan? Apa kita mempercayai hal seperti ini Pak? Yang pertama, ketika kita percaya dengan adanya Atman, maka kita juga harus percaya pada adanya Atman yang terbungkus oleh Panca Maya Kosa. Ketika jadi manusia dan masih terbungkus oleh energi, pikiran, pengetahuan dan seterusnya, yang 4 catur Maya Kosa sisanya itu. Sehingga ketika kita percaya itu, maka kita akan percaya kepada ruh-ruh yang masih gentayangan, tanda petik. Ya. Makanya di Bali kan ada upacara-upacara untuk menghilangkan kemelekatan sang ruh. Seperti tadi itu Dharma Kepatian tadi. Nah, ketika sang ruh itu meninggalkan tubuh manusia, nah tentu kemudian dia masih membawa pemikirannya, perasaannya. Cuman dia tidak bisa connect kepada kita. Makanya ketika dia bisa pinjam HP, pinjam dong HP-nya mengotak keluarga aku di rumah. Nah, itulah disebut medium. Disebutnya balian. Nah, ini. Kalau kita dulu kan mau nelpon ke rumah, kita pergi ke mana? Pergi ke telepon umum. Kan ada box telepon umum. Ya kan? Nah, medium-medium itu semacam telepon umum. Ya, yang bisa menjadi tempat kita terkonek dengan alam sana. Tetapi roh-roh itu selalu sering berebutan untuk pakai telepon. Betul nggak? Kalau kita dulu antri telepon umum dulu ya. Kalau sekarang kan punya HP masing-masing. Iya. Dulu kan kita rebutan telepon umum. Benar. Ada yang merasa lebih penting, aku duluan. Kalau dia merasa lebih hebat, dia bisa ngambil antrian lebih dulu kan? Iya. Nah, roh-roh itu banyak yang seperti itu juga. Roh-roh yang menyaru namanya. Dari kingkara, menyaru. Sehingga roh-roh penyaru itu sering menggunakan telepon dan mengaku si A, si B, si C. Sehingga urusan kita bertanya kepada roh leluhur kita melalui seorang medium itu tidak harus tidak dipercaya, tidak harus melulu dipercaya. Tetap kita harus gunakan anumana pramana, akal sehat kita untuk menganalisa kira-kira benar atau tidak. Beberapa itu bisa benar, beberapa bisa salah. Semua kembali kepada kita. Jadi bukan itu tidak ada. Kalau tidak ada, faktanya itu ada. Faktanya ada yang benar, faktanya juga ada yang salah. Gitu. Jadi ada yang berobat sembuh, ada yang berobat tidak sembuh. Apakah berarti itu salah? Kan semua begitu. Ada yang nanyain benar penyampaiannya, ada yang nanyain salah. Bukan berarti harus digeneralisasi, itu tidak ada. Nah, sekarang kembali kepada kita. Kembali kepada kita bagaimana kita menguji kebenarannya. Menguji kebenarannya makanya dimulai dari seken-seken, dari sungguh-sungguh dimulainya. Makanya orang yang mau nanyain itu pasti membawa pejati. Iya. Tanda kesungguhannya. Matur uning di rumah, matur uning di pura mana, kemudian nanyain. Sehingga sungguh-sungguh yang nanti datang yang ini, begitu. Minimal menanya matur uning kepada yang guru lah dulu, begitu versi orang Bali kan. Nah terus apakah benar dia berkumpul di pura dalam? Bagaimana kalau pura dalamnya sedang direnovasi, nggak ada tempat di situ, bagaimana gitu. Nah jadi begini,
Sebagaimana roh-roh itu kan masih terbawa oleh frekuensi-frekuensi energi, frekuensi pengetahuan. Tentu mereka di alam sana akan berkumpul yang sesama frekuensinya. Nah, di Bali dibuatkanlah Kayangan 3, Pramu Desa Adat. Sehingga setidak-tidaknya yang satu Kayangan 3 itu sefrekuensi. Nah, karena sefrekuensi ngumpulnya di tempat yang sama. Di mana ngumpulnya? Nah, kalau lagi dikubur ngumpulnya di Prajapati, Pengulun Setre. Kalau keluar dari Prajapati di mana? Nah, di Pura Dalam. Nah, dibuatkannya seperti itu. Tapi filsafat yang lebih dalam lagi apa? Sering kalau kita nanya ke dukun-dukun atau balian meluasang itu, mereka ngayah di Pura Dalam, ngayah juru canang, Iya. juru sapuh. Nah, kita tahu juru canang artinya resmi. Oh. Canang artinya resmi, mencanangkan, meresmikan. Oh. Kesujatian, kan gitu. Artinya apa? Ngayah jadi juru canang, artinya apa? Di sana dia merenungkan kesejatian dirinya. Satu persatu apa sejatinya yang terjadi pada kehidupanku, itu perenungan satu persatu. Lalu ngayah juru sapuh. Sapuh tugasnya apa? Membersihkan sampah di dalam. Siapa sampah di dalam? Ketika orang meninggalkan kehidupan ini, tentu banyak karma wasana yang harus dibersihkan. Jadi setiap ruh akan menjadi juru sapuh untuk membersihkan dirinya, ya, membersihkan sampah-sampah dirinya, lalu mengenali kesejatian dirinya, canang-canang dirinya. Gitu. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, kalau bagaimana sangat, tentang, saya lanjutkan lagi sih. Bagaimana tentang orang yang diaturkan ruhnya di sana? ya gitu. benar. Kalau kita percaya ruh itu bisa diaturkan dengan gampang, kan gampang sekali membunuh orang gitu. Yang sering terjadi adalah ketika orang mengalami penyakit yang disebut psikosomatik. Psikosomatik. Penyakit yang disebabkan oleh kecemasan pikirannya. Oh. Sehingga apa? Tidak berani kemana-mana, bingung berobat kemana. Sehingga ditanyain ke balian, nebusinya ke Pura Dalam atau nebusinya ke perempatan. Apa maknanya? Perempatan itu tempat di mana orang sering bingung, lurus, kiri, apa kanan. Nah, jadi apa yang kita tebus? Tebuslah kebingungan kita. Karena moha adalah salah satu kegelapan yang di dalam Sapta Timira, betul nggak? Moha salah satu kegelapan, bukan. Sadripu ya kalau nggak salah ya, moha ya, kebingungan itu. Bingung itu adalah sesuatu yang tidak baik, menimbulkan kegelapan. Sehingga hilangkanlah kegelapan itu. Hilangkanlah kebingungan itu, tebusin di perempatan. Karena perempatan orang bingung kan, kiri kanan lurus gitu. Tebusin di sana. Itu filosofi. Tebusin ke Pura Dalam, apa yang terjadi? Sering orang mengaturkan hal-hal buruk ke dalam dirinya, ke batin bawah sadarnya, kepada tubuhnya sendiri yang berdiam di sana Durga dalam diri kita. Kayaknya aku sakit deh, kayaknya aku begini. Nah, itu ditebusin ke dalam. Karena ketika orang sudah mengaturkan hal-hal buruk ke dalam dirinya, yang terjadi adalah orang itu bisa sakit. Sakit nggak berani kemana-mana. Kenapa dia nggak berani kemana-mana? Karena dia sudah mengaturkan rasa takut. Jangan-jangan kalau aku keluar nanti aku bisa jatuh di jalan, nggak ada yang tahu. Pingsan di sini nggak ada yang tahu. Akhirnya apa? Aku nggak mau kemana-mana. Dia aja di rumah. Dipeluasin kena penyakit ngeb. Nanti orang lain yang dituduh menyakiti gitu. Nah, itu nanti masuk ke self healing. Nah, di self healing itulah salah satu caranya apa? Nebusin di Pura Dalam. Menghaturkan hal-hal baik ke dalam diri. Nebusin di perempatan, menghilangkan kebingungan kita. Yang namanya nebusin kan kita membayar hutang. Supaya nggak ada hutang lagi. Ketika kita bingung, kita berhutang kepada kebingungan kita. Ya kan? Ketika bingung kan berarti kita nggak tahu. Kalau nggak tahu kan jadi avidya. Avidya berarti gelap. Kalau kita sudah gelap, nabrak sana, nabrak sini jalannya. Ya tak? Luar biasa, Semuanya, Pak. Semua yang diajarkan di Bali itu make sense, masuk akal. Cuman kita perlu mengupasnya dengan akal kalau mau masuk. Luar biasa, mau Pak. Masuk akal, buka akalnya, baru bisa masuk akal. Tinggi. Pembahasan Pak Dr. W. Mustika luar biasa sekali ya. Terlihat ringan namun jika digali secara dalam banyak sekali akar kata falsafahnya. Secara filosofisnya begitu berat sejatinya diceritakan dan juga dibahas. Saya masih berkaitan ini Pak dengan proses nguacakang, nunin seperti ini.
ketika orang lahir ke dunia ini kan ada Hmm. proses reinkarnasi tadi Bapak Betul, katakan di betul. Bali itu sendiri, bahkan Hmm. kita percaya adanya yang ngemantuk niangin seperti ini ke kalau Mantuk pewayangan nggih, ya. nggih, berdasarkan Ya. pewayangannya itu biasanya Hmm. nunas ke orang yang paham terkait hal tersebut, Hmm. balian ataupun Ya. sedaan seperti ini ke Pak. Dikatakan bahwasanya yang misal nih contoh yang ngemantuk niangin adalah kakeknya, Ya, kakeknya. neneknya, Hmm. atau kupang, kumpi dan lain Ya, sebagainya seperti ya, itu. ya. Apa sebenarnya itu ada sebenarnya Pak Ya. proses hal tersebut? Dan satu lagi, kalau kita kaitkan hal tersebut dengan proses reinkarnasi kehidupan manusia. Ya. Di dalam agama Hindu itu sendiri ada proses upacara dan juga upakaranya yang ada di Bali. Ya. Misal kita menggunakan anjing belang bungkam sebagai bagian daripada upakaranya, carunya, dan didoakan anjing tersebut untuk bisa berkualitas, berguna di kehidupan selanjutnya, bahkan bisa meningkat status hidupnya menjadi manusia. Ataupun juga manusia itu sendiri, manusia didoakan di dunia ini, diupacarai sedemikian rupa ya, dari mulai baru lahir hingga meninggal, agar kualitas hidupnya itu lebih baik lagi di kehidupan selanjutnya seperti itu. Kaitan saya bertanya seperti ini Ki, dengan prosesi kelahiran kembali yang biasanya kita nunasin pasti kakeknya yang lahir ataupun ibunya yang sudah meninggal, leluhurnya seperti itu. Kenapa bukan George Bush lahir di sini? Nah, itu menarik, Pak. Pertanyaan saya, kenapa saya belum pernah mendengar orang yang meluasang ngenten, oh niki sane ngemantuk niangin ampure niki cicing belang bungkam, anjing belang bungkam kayak gitu Pak. Ataupun bebek belang kalung. Iya. Ataupun juga leluhurnya niki tidak lahir kembali karena dia sudah menjadi anjing gitu karena pernah. Nah, itu bagaimana niki rahasia kehidupan seperti ini Ki? Ya, kembali kepada kepercayaan. Di salah satu tempat di India itu ada tempel. Di tempel itu mereka sangat percaya bahwa keluarga-keluarga mereka akan nanti meninggal, reinkarnasinya ke dalam tikus. Sehingga mereka sangat merawat tikus di sana. Sehingga memperlakukan tikus seperti sesuatu yang sangat seperti keluarga mereka. Karena mereka meyakini seperti itu. Ya, mungkin di Bali juga tikus itu disebut jeruk ketut. Jeruk ketut. Ya, lepas dari itu, kita pahami dulu. Yang pernah dikasih pelajaran. Cuman narasumbernya siapa itu sebaiknya nggak tahu. Tapi yang meyakini sebagai seorang dokter yang penuh analitik, gitu, penuh kritis bertanya, yang tanya, ngapain orang lahir kembali? Dulu kan cuma tahu orang bisa lahir kembali, reinkarnasi. Yang tanya, kenapa orang roh itu lahir kembali? Apa tujuannya? Ternyata yang dikasih tahu setidak-tidaknya ada 4 tujuan roh lahir kembali. 1, tujuannya menebus utang pelajaran karma. Utang pelajaran gitu. Sehingga utang pelajaran itu apa? Supaya mereka tahu, ini loh rasanya kalau kamu berbuat ini dapat ini. Kalau nanam cabai dapatnya cabai, nanam padi dapatnya padi, nanam bambu dapatnya bambu. Utang pelajaran karma. Sehingga karma itu artinya apa? Tindakan. Mungkin dulu dia nggak ngeh, ini tindakan baik apa buruk, dia nggak ngeh. Sehingga setelah dia mengalami pengalaman langsung, baru dia ngerti, oh kalau saya makan cabai maka saya dapat pedas. Kalau saya makan gula dapatnya manis. Itu utang pelajaran karma. Sudah tahu dia aksi reaksi. Jadi kalau saya mau mendapatkan reaksi ini, pahala ini yang harus saya lakukan. Itu utang pelajaran karma. Yang kedua, roh datang lahir kembali untuk menebus utang pengalaman rasa karma. Sehingga dulu orang yang sering menyakiti, sekarang terlahir menjadi orang yang sering disakiti. Makanya jadi wanita jangan terlalu cerewet sama suami, nanti lahir menjadi suami yang dicerewetin. Yang laki-laki jangan terlalu keras sama istri, nanti lahir menjadi istri yang dikerasin sama suami. Itu perputaran karma. Jadi pengalaman-pengalaman karma. Nah, yang ketiga, orang lahir ke sini karena tugas. Tidak ada kaitannya dengan urusan karma pahala, dia sudah bebas, tapi hanya bertugas. Spesial tugasnya. Sehingga dia nggak terlalu terpengaruh oleh urusan karma. Dia fokus pada tugas, swadharma. Yang keempat, jalan-jalan. Sedikit yang jalan-jalan ke sini. Nah, kebanyakan itu yang ke sini menebus hutang karma, menebus hutang pelajaran dan rasa karma.
ke tempat di mana dia punya banyak keterikatan di situ. Nah, di Bali banyak orang roh itu keterikatannya kepada keluarganya. Kenapa contohnya demikian? Begitu selama hidup ngerebutin warisan. Ya enggak? Ngerebutin duit tengah, menjogjakan pura. Sehingga yang diajak berhutang karma itu kebanyakan keluarganya. Sehingga lahir kembali menebus urusannya dengan keluarga yang sama. Pilihannya di sana. Kebayang sampai di sini? Makanya kenapa banyak yang lahir di situ. Terus bagaimana dengan hewan-hewan caru itu? Iya. Bagaimana dengan hewan-hewan caru? Tentu mereka juga akan mendapatkan sebuah tempat nanti. Tetapi kan prosesnya panjang. Dia bisa saja terlahir ke dalam tubuh manusia. Untuk apa? Untuk belajar menjadi manusia. Mungkin menjadi manusia yang tidak mempunyai cacat, yang ini begitu. Cacat belum tentu ya, karena banyak juga roh-roh matang itu lahir dalam tubuh yang cacat. Sebagai guru ada. Nah, itu kita nggak pernah tahu yang mana yang benar-benar itu pernah kelahiran seperti itu. Atau barangkali dia memang bisa sebagai sang kecerdasan itu masuk ke dalam tubuh yang sama. Sehingga ada yang bersifat makanya ada yang bersifat seperti ular. Contoh nih, manusia bersifat seperti ular kan. Rohnya roh manusia yang masuk, tapi disertai roh ular, sehingga apa? Suka membelit orang dengan utang. Ada roh tikus yang juga masuk sini, sehingga apa? Sudah jadi manusia sukanya korupsi, menggerogoti orang dengan penyakit-penyakit. Jadi dia ditempelin. Kebayang maksudnya? Iya. Karena ruh hewan itu tidak bisa langsung. Contoh nih, kucing, anjing sekarang itu awalnya dulu diliar. Kucing itu kucing hutan, kucing ini. Pelan-pelan dia menjadi domestik, berkenalan dengan manusia. Serigala berkenalan dengan manusia, menjadilah hewan-hewan anjing domestik sekarang. Prosesnya panjang. Jadi dia menyatu dalam satu rumah dulu. Tadi rumahnya di hutan, kemudian berumah dalam satu rumah dengan manusia. Tidak langsung dia menjadi, si anjing punya rumah, beli tanah sekian hektar, kan nggak mungkin. Kebayang maksudnya? Pasti dia tinggal bersama manusia dulu dalam satu rumah. Sama sang roh anjing itu tidak langsung menjadi menjadi roh manusia, enggak. Berdiam dulu dia di sini bersama sang roh, sehingga dia membawa sifat-sifat itu. Nah, kalau sifat itu mempengaruhi manusia, roh manusianya bisa berefek, gitu. Bisa berefek ya. Makanya di Swarga Rohana Parwa, kalau masih ingat itu, sang anjing itu tidak jalan sendirian ke sana. Dia menemani Yudhistira. Baru dia bisa sampai di sorga sama-sama. Ketika ditanyalah si Yudhistira, anjing nggak boleh ke sini. Kalau anjing nggak boleh ke sini, saya juga jangan. Oke, anjing boleh ke sini. Nah, artinya dia bareng-bareng. Nah, hal yang sama terjadi dalam tubuh manusia. Bisa jadi roh-roh seperti itu ikut masuk dalam satu rumah ini untuk beradaptasi. Oh, gini caranya. Jangan lihat roh anjing itu ya seperti anjing ya. Enggak. Roh itu enggak berbentuk. Dia kecerdasan semesta. Lapisannya ini. Jangan dilihat, berarti dalam tubuh manusia ada roh manusia sama roh anjing gitu. Enggak gitu. Yang berbentuk itu kan cuma tubuh fisiknya. Tubuh energi yang enggak berbentuk. Nanti dipahami, aneh sekali penjelasannya Pak Dokter, kok ada roh anjing jadi satu dengan tubuh. Nah, jangan dibayangin roh anjing itu, roh gajah, roh ini itu ya seperti gajah tuh, enggak kayak gitu. Roh itu ya nirupam, tidak berwujud, tetapi dia bisa mewujud mengikuti apa yang pernah ditempatinya supaya diingat. Tapi rohnya sendiri ya, Atman itu sendiri kan enggak berwujud. Pengetahuan lapis itu berwujud apa enggak? Yang enggak berwujud. Pengetahuan baru berwujud menjadi tulisan ketika menjadi aksara, betul nggak? Pengetahuan sendiri ya nggak berwujud. Tapi ketika kita baca wujud pengetahuan dan bertulisan, buku, seakan-akan pengetahuan berwujud. Sama dengan kecerdasan itu. Roh itu begitu. Ada dalam tubuh manusia, disebutlah roh manusia. Benar. Ya enggak? Ya. Jadi kalau dia seorang manusia menari rangde, apakah penarinya rangde? Kan bukan. Keluar dari situ ya manusia, bukan rangde lagi dia. Betul nggak? Sesederhana itu.
Ya. Nanti kalau ada manusia dari bojong, dari barong itu kan seperti beruang. Iya. Barong cat, barong ini babi hutan gitu misalnya. Keluar dari situ apakah dia sama seperti babi hutan? Ya enggak. Ya rohnya seperti manusia gitu. Kebayang maksudnya kan? Iya. Dia tidak seperti apa yang dipakainya. Saya tertarik ini Pak Ini dengan dalam sih. roh yang tidak terlihat seperti itu ya sebenarnya.